Setelah menjadi imam di Masjidil Aqsa pada malam Isra Miraj, Rasulullah kemudian dinaikkan ke Sidratul Muntaha bersama malaikat Jibril untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdua lantas terbang menembus dan singgah di 7 lapis langit dalam perjalanan menuju Sidratul Muntaha. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu Nabi Yahya dan Nabi Ishak alaihissalam. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan disinilah Rasulullah berdialog dengan Nabi Musa terkait perintah sholat 50 waktu. Kemudian di langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Setelah melewati ketujuh lapis langit tersebut, Nabi Muhammad juga diajak ke Baitul Maqmur, yaitu tempat malaikat melaksanakan tawaf, dan kemudian dilanjutkan naik ke Sidratul Muntaha. Ketika Rasulullah diangkat ke Sidratul Muntaha, beliau diselimuti awan yang berwarna-warni. Itulah tempat terakhir malaikat Jibril menemani Rasulullah. Dalam satu riwayat disebutkan, bahwa Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dengan 600 sayapnya di Sidratul Muntaha. Setiap sayapnya menutupi ufuk langit, dan dari sayap-sayapnya berjatuhan permata dan yakut serta lain-lainnya yang hanya Allah yang mengetahuinya. Kemudian Nabi diangkat ke tempat sangat tinggi hingga beliau mendengar suara goretan al-qalam atau pena yang menulis segala apa yang ada di alam semesta. Kemudian, barulah Rasulullah bertemu dengan Allah Azza wa Jalla tanpa ditemani malaikat Jibril. Beliau kemudian menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas dan para ahli tafsir mengatakan bahwa sebab dinamakan Sidratul Muntaha atau pohon puncak adalah yaitu karena ilmu malaikat puncaknya sampai di sini. Jadi, tidak ada yang bisa melewatinya kecuali hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dinamakan Sidratul Muntaha adalah yaitu karena semua ketetapan Allah yang turun itu pangkalnya dari sana dan semua yang naik dan ujungnya ada di sana. Nabi Muhammad bersabda, "Aku melihat Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Buahnya seperti kendi daerah hajar dan daunnya seperti telinga gajah. Dari akarnya keluar 2 sungai luar dan 2 sungai dalam. Kemudian aku bertanya, 'Wahai Jibril, apakah keduanya ini?' Dia menjawab, 'Adapun 2 yang dalam itu ada di surga, sedangkan 2 yang di luar itu adalah Nil dan Efrat.'" Hadis riwayat Bukhari. Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon bidara yang menandai akhir dari langit ketujuh, yang menandai batas tempat makhluk tidak dapat melewatinya. Di tempat tertinggi inilah Nabi Muhammad menerima perintah sholat sebanyak 50 waktu sehari ketika malam Isra Miraj. Ketika hendak turun, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa, dan beliau bercerita tentang perintah sholat yang diterimanya dari Sang Khalik. Mendengar itu, Nabi Musa meminta Nabi Muhammad untuk kembali menghadap Allah guna meminta keringanan. Akhirnya berkat kasih sayang Allah, Nabi Muhammad mendapat keringanan hingga menjadi 5 waktu sholat dalam sehari. Sidratul Muntaha adalah sebuah tempat terakhir dari perjalanan Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Miraj. Tidak ada satu makhluk pun yang pernah sampai ke Sidratul Muntaha kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat dari Allah yang semula 50 kali menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Keberadaan Sidratul Muntaha telah disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh, dia Nabi Muhammad benar-benar telah melihatnya dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu ketika di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal." Nabi Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha dilingkupi oleh sesuatu yang melingkupinya. Penglihatan Nabi Muhammad tidak menyimpan dan tidak melampaui apa yang dilihatnya. Quran Surah An-Najm ayat 13-15. Saat Isra Miraj dahulu Nabi Muhammad diajak bercakap-cakap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Mintalah, niscaya engkau diberi." Nabi menjawab, "Engkau telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilmu, Musa engkau ajak bercakap-cakap, Daud engkau beri kerajaan yang sangat besar, serta engkau lunakkan besi untuknya dan engkau tundukkan gunung baginya. Sulaiman engkau beri kerajaan yang sangat besar, dan engkau tundukkan baginya manusia, jin dan setan, serta engkau tundukkan pula angin untuknya, dan engkau berikan kerajaan kepadanya yang tidak akan pernah diberikan lagi kepada orang lain sesudahnya. Isa engkau ajari kitab Taurat dan Injil, dan engkau berikan kemampuan kepadanya untuk menyembuhkan penyakit kusta, belang, dan menghidupkan orang yang sudah mati dengan izinmu, dan engkau lindungi dia dan ibunya dari setan yang terkutuk, sehingga setan tidak berdaya menjerumuskan mereka." Allah Ta'ala kemudian menjawab, "Aku menjadikanmu sebagai kekasihku, dan aku mengutusmu kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira memberi peringatan. Dan aku lapangkan dadamu, aku singkirkan bebanmu, aku tinggikan sebutan namamu, yakni tidaklah aku disebut kecuali namamu pun disebut bersamaku. Dan aku jadikan umatmu sebagai umat tengah-tengah.
Dan aku jadikan umatmu sebagai umat yang pertama-tama bangkit, menjalani hisab, lewat di Sirot dan masuk surga, padahal mereka adalah umat terakhir dalam dunia. Mereka tidak boleh khutbah kecuali setelah bersaksi bahwa engkau adalah hamba dan rasulku. Dan aku jadikan di antara umatmu suatu kaum yang kitab Al-Quran tersimpan di dada mereka. Dan aku jadikan engkau sebagai orang pertama di antara para nabi yang diciptakan dan orang terakhir yang diutus sebagai rasul. Dan aku jadikan engkau sebagai orang yang memutuskan perkara di antara mereka pada hari kiamat. Dan aku berikan engkau 7 ayat yang dibaca berulang-ulang yang tidak pernah aku berikan kepada orang lain sebelummu. Dan aku berikan engkau penutup surah Al-Baqarah yang berasal dari bawah arsy, yang belum pernah aku berikan kepada seorang nabi pun sebelummu. Aku beri engkau telaga Kausar. Dan aku beri engkau 8 macam, yaitu Islam, hijrah, jihad, sedekah, sholat, puasa Ramadan, amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan aku jadikan engkau sebagai pembuka bagi segala kebaikan dan penutup para nabi. Dan aku beri engkau liwa al-hamdi, di mana Adam dan seluruh nabi sesudahnya semuanya berada di bawah pancimu. Dan sejak menciptakan langit dan bumi, aku telah mewajibkan atasmu dan atas seluruh umatmu 50 sholat setiap hari dan malam. Maka kerjakanlah sholat itu olehmu dan umatmu. Kemudian Rasulullah berulang-ulang memohonkan keringanan sholat tersebut hingga akhirnya dikurangi menjadi hanya 5 kali dalam sehari semalam. Lantas Allah Ta'ala berfirman, "Wahai Muhammad, itu adalah 5 sholat setiap hari dan malam, yaitu setiap satu sholat sama dengan 10 sehingga semua menjadi 50, tidak ada perubahan dan penghapusan pada ketentuanku. Barang siapa berniat akan mengerjakan satu kebaikan tetapi tidak dikerjakannya, maka akan dituliskan baginya 1 kebaikan saja, dan kalau dikerjakannya maka akan dituliskan baginya 10 kebaikan. Dan barang siapa berniat akan mengerjakan satu kejahatan tetapi tidak jadi dikerjakannya, tidak akan dituliskan apa-apa atasnya, dan kalau dikerjakannya maka hanya akan dituliskan 1 kejahatan saja."